Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Madinah, agak jauh ini dari Cipondo ke Madinah, kan jauh banget itu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, wabil khusus imam salat kita Al-Ustad Ahmad Syahari STHI, bener apa kagak itu? Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah, bapak-bapak sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Madinah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur, masih diberikan nikmat hidup, masih diberikan nikmat untuk ibadah. Jadi sebetulnya tidak ada ruang untuk kita untuk tidak bisa bersyukur. Kadang satu nikmat dicabut oleh Allah, ada bagian lain yang kita bisa syukuri. Maka selalu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah hambaku yang bersyukur. Jangan sampai diberi ruang dalam diri kita untuk tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada bukti syukur kita adalah kita sekarang ada di sini. Karena syukur tidak hanya sekedar kita lisan mengucap alhamdulillah. Tidak cuma sekedar kita bilang, ya Allah saya bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Tapi yang paling penting bagaimana fisik kita ditasarufkan untuk ibadah. Sehat yang Allah kasih ditasarufkan untuk ibadah. Panjang umur, berkah usia yang Allah kasih ditasarufkan, digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebetulnya syukur yang pada dasarnya seperti itu. Karena nikmat yang Allah berikan dari sehat, panjang umur, murah rezeki dan seluruhnya, itu semua ditasarufkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat seluruhnya, wabil khusus nikmat ibadah. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya di akhir zaman ini senantiasa selalu berpegang teguh kepada ajaran serta sunnah-sunnahnya. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, maksud kita, mudah-mudahan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada dari jamaah kita, saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sehat, mudah-mudahan kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak istri kita seluruhnya, tetangga kita, mudah-mudahan
selalu dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya syahidi was salihin wa sahabatu tabi'in al ulama'il amilin wal mustannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila muallif hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila hadrati khususan ila jami'i walidina wa jami'i asatidina wa asatizatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syahidillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Para jamaah bapak-bapak sekalian, ibu-ibunya emang ada? Ustaz enggak ada ya? Turun sih kayaknya tadi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali sejak sekian lama vakum ya. Enggak cuma di sini sih, saya di tempat yang lain juga sama. Itu full selama Ramadan kosong semua. Ya. Jadi kayak berasa saya jadi DKM selama Ramadan tuh. Di rumah mulu, biasanya saya ada aja di Maharta ada kultum. Tapi alhamdulillah Idul Fitri saya di Kunciran. Ya, kata saya lo kan ini Idul Fitri di rumah juga. Keluar. Ya, emang kondisinya lagi begitu tapi alhamdulillah ya. Walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat ya alhamdulillah Idul Fitri juga kita sudah di rumah waktu itu melaksanakan, kemudian juga di luar sama. Mungkin sekarang malah lebih longgar lagi karena memang udah boleh di lapangan katanya untuk Idul Adha. Ya, kita bersyukur kepada Allah bahwa ini sebetulnya ujian. Jangan dibilang sebagai ini musibah azab, jangan. Ya. Bahwa pandemi begini kan sebetulnya bukan kali ini doang, Pak. Udah ada dulu tahun 19 berapa itu yang disebut dengan flu Spanyol itu. Itu udah pernah, bahkan lebih dahsyat dari saat ini. Orang mukmin selalu menganggap ini adalah ujian dari Allah. Bukan azab, bukan. Nggak ada azab buat orang beriman, nggak ada di dunia. Yang ada nanti darul jaza fil akhirah, di akhirat. Nggak ada di dunia. Jadi kalau ada yang bilang di dunia dibalas itu nggak ada. Yang ada ujian agar imannya naik kelas. Itu. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka yang bilang beriman kepada Allah menyangka bahwa dirinya tidak diuji? La yuftanun. Jangan salah sangka. Justru saking sayangnya Allah, orang semakin beriman semakin diuji. Bahkan kelasnya beda. Ujian bagi kelas orang awam beda. Nih ujiannya begini. Bagi kiai beda nih begini. Bagi ustadz beda nih begini. Santri beda nih begini. Masing-masing ada porsinya. Tapi tujuannya bukan biar hamba Allah Subhanahu wa taala ini manusia ini sulit, tidak. Pasti diberikan makhraj. Kan kata Allah begitu. Orang yang bertakwa, ia ja'allahu makhraja. Pasti akan diberikan jalan keluarnya. Tergantung bagaimana kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang gampang nyerah. Biasanya orang yang gampang putus asa dalam kondisi bagaimanapun, bahkan sesulit apapun di mana dia tidak bisa ada pilihan lagi kecuali hanya bergantung kepada Allah. Tapi masih ada rasa putus asa, kecewa. Ini orang model kayak begini biasanya bergantungnya bukan ke Allah, tapi bergantung kepada makhluk, manusia, duit. Duit jadi Tuhan. Semuanya. Bukan kepada Allah. Maka kemarin di kitab ini, di awal-awal pertemuan kita jelaskan bahwa salah satu daripada yang membuat kita terhalang dari Allah adalah karena terlalu bergantung kepada selain Allah. Yang kasih nikmat Allah. Bahkan kita ada di alam dunia saja itu disebut oleh ulama nikmatul ijad. Kita diadakan oleh Allah. Minal adam ilal wujud. Diadakan dari tidak ada menjadi ada, itu juga nikmat dari Allah. Dari mulai belojor di dunia sampai terus berkembang, karena manusia kan hayawan, sejenis hayawan sama kayak binatang. Ya.
Namin mutaharrikun bil iradah. Hewan yang berkembang, yang berpikir, mutaharrik bil iradah. Yang dia bergerak dengan kemampuannya, dengan kemauannya, kasab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman hanya karena bergantung kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala cemburu. Kok saya yang ngasih masih minta sama yang lain? Kok saya yang kasih nikmat masih minta sama yang lain? Yang lain hanya sababiah saja. Kadang Allah kasih nikmat tuh pakai sabab, Pak. Nggak ujug-ujug langsung. Apa gak serem coba? Langsung malaikat turun, nih duit. Kan serem betul. Jadi ada sababiahnya. As-sabab wal musabbabat. Atau yang disebut dalam ilmu kalam, ilmu akidah itu disebut sebagai adat. Beragama juga jangan kuper dengan adat, gitu loh. Karena Allah juga sangat menghargai kebudayaan kita sebagai makhluk. Kecuali kalau Tuhan nggak punya budaya. Kok Tuhan punya budaya? Yang ada makhluk. Makanya Al-Quran disesuaikan bahasanya dengan lugoti Rasulillah, dengan bahasanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa Arab. Berarti Allah sangat menghargai budaya nabinya dengan berbahasa Arab. Andai saja Rasulullah turun di Cipondo, bahasanya Betawi, kan enggak. Li hikmatin la ya'lamuha illallah, semua ada hikmah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mengabdi saja. Maka la malja'a illallah, tidak ada tempat kembali, tempat bergantung, tempat bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, jadi biasa-biasa saja. Ada orang terlalu takut di rumah mulu. Gembli-gembok paling gede tuh kayak gak keluar-keluar rumah. Berlebihan takutnya, berlebihan pun salah. Terlalu takabur pun salah. Wah kalau ada, gue mah sehat. Itu kalau dicekek tengah jalan, gimana? Di rumah aja jogrok juga salah. Yang bagus bagaimana? Biasa saja, tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dijadikan sebagai a'zamu musibah. Wah ini musibah terbesar. Enggak. Musibah terbesar adalah Anda keluar dari kehidupan ini dalam keadaan su'ul khotimah. Itu musibah terbesar. Bi ghairil Islam. Kalau dipesan sama Allah, wala tamutunna illa wa antum, jangan sekali-kali keluar dari alam dunia menghadap Allah tanpa iman. Itu a'zamu musibah, musibah terbesar. Masih banyak musibah terbesar daripada hal ini. Apalagi musibah terbesar adalah ketika orang tua sudah masuk kuburan, anaknya nggak hidup ngaji. Akhirnya kalau ziarah yang ngaji kaset. Bukan anak? Boleh apa kagak? Kagak. Azan aja kalau rekaman itu la yustahabbu radduh. Nggak disunahkan untuk jawab, Pak. Kan kalau azan jawab tuh. Tapi kalau yang azan rekaman, kaset begitu. Diginin aja mic-nya. Ya kagak disunahkan. Bukan dia. Apalagi ngajiin kubur buat emak babanya. Saking kagak bisanya tuh anak. Makanya penting sekali pendidikan itu. Sebenarnya itu musibah yang sebetulnya. Kita enak nyari duit banyak. Tapi kalau anak gak bisa ngaji. Tapi kalau anak gak bisa doain orang tua. Lupa sama orang tua. Apa ada musibah yang kayaknya lebih besar dari itu, Pak? Yang ada orang tua anak itu nyeret kita di akhirat nanti. Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak puasa? Kenapa nggak mengabdi kepada Allah? Loh saya nggak pernah diajarin sama orang tua. Bagaimana kalau anak menuntut nanti di akhirat? Saya nggak pernah dipasukin pesantren sama orang tua. Orang tua saya nggak pernah ngajarin syarat sholat, rukun sholat, baca Quran yang benar. Kenapa saya harus masuk neraka? Panggil dong orang tua saya. Maka harta dan anak bisa jadi nikmat, bisa jadi fitnah. Na'udzubillah min. Tergantung bagaimana mendidiknya. Saya berat Pak Ustadz. Datang ke pesantren, kiai titipin. Saya menurut, ikhlas, ridho. Mau jadi apa kayak ini bocah? Gak usah muluk-muluk, jangan mondokin anak niatnya pengen jadi kiai, jangan. Biar jadi bener aja tuh udah. Masalah jadi kiai, ustadz itu mah kan nasib itu mah, nasib. Nasab juga belum tentu, nasib itu mah.
Nasab belum tentu, babanya kiai anaknya jadi kiai juga ya belum tentu, banyak yang anaknya sableng juga. Belum tentu juga, jadi nasib. Dipanggil ustadz nasib. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang akan lanjutkan tema kita. Saya nggak akan bahas corona, saya nggak akan bahas tentang Idul Adha juga, karena itu mungkin nanti ada temanya. Tapi kita akan mudah-mudahan kita ngambil barokah dari Imam Al-Ghazali dan kita teruskan pengajian kita sebelumnya. Bahwa pada pertemuan sebelumnya, berapa bulan yang lalu itu? Ya, bulan apa terakhir susah dia? Februari atau Januari? Akidah yang disebut sebagai akidah ahlus sunnah wal jamaah, karena sekarang banyak yang ngaku, banyak ya ahlus sunnah wal jamaah banyak sih. Oh, yang penting dia bersandar kepada Al-Quran hadis sudah. Cuman kalau versinya kita bersandar dan juga mengikuti bagaimana caranya para sahabat. Kalau sahabat, makanya azan syuriat azan 2 kali itu kan Utsman bin Affan itu ijtihadnya. Habis azan Jumat Pak baru sekali, orang masih kosong masjid, pada kemana? Ya berboh. Akhirnya disuruh Sayyidina Utsman dah azan 2 kali dah, terazan lagi. Akhirnya disyariatkan azan 2 kali ketika Jumat. Karena ngelihat ketika 1 Jumat, waduh kan kasihan. Jadi nggak mikirin diri sendiri Sayyidina Utsman tuh, nggak mikirin diri sendiri. Kalau mikirin diri sendiri udah buru mulai aja dah. Enggak. Bagaimana biar kaum mukminin semua jangan sampai dosa. Mungkin masih ada yang nggak dengar, belum dengar azan. Itu kan sunnahnya sahabat. Boleh apa enggak? Boleh. Ikuti. Karena sudah dijamin oleh Rasulullah, semua sahabatku tidak mungkin menunjukkan kepada jalan yang sesat. Apalagi yang 4. Dijamin masuk surga, al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang sahabat udah dijamin Pak masuk surga. Lah kita siapa yang jamin? Wallahu a'lam. Tapi kalau Sayyidina Utsman, Umar, ya, Abu Bakar, Ali, Tolha, itu sudah dijamin oleh Rasulullah, hum min ahlil jannah. Karena begitu banyak perjuangannya. Artinya ahlus sunnah wal jamaah adalah dia yang iktimad kepada Al-Quran, iktimad kepada hadis, dan juga kepada sunnah para sahabat. Kalau dia hanya berpegang teguh kepada Quran, berpegang teguh kepada hadis, tapi mengkafirkan sahabat, bukan ahlus sunnah. Itu Syiah. Syiah juga modelnya macam-macam. Ada yang nggak terlalu gedeg, bahasa Cip. Gedeg kalau kata orang Cipondo, nggak terlalu gedeg sama Abu Bakar, nggak terlalu gedeg sama Umar, nggak terlalu gedeg sama Utsman. Ini Zaidiyah, banyak di Yaman tuh. Yang parah Rafidhah udah parah. Ismailiyah. Kenapa? Semua dikafirkan, termasuk Aisyah binti Abu Bakar. Kenapa? Karena pernah melawan Ali di perang Jamal. Gara-gara pernah ngelawan Sayyidina Ali, anna Aisyata, ya. Bahwasanya Aisyah itu dia kalau syahadat begitu, anna Aisyata aduwullah, masya Allah, bahwa Aisyah musuhnya Allah karena pernah memerangi Sayyidina Ali. Nah, kita enggak. Aisyah ummul mukminin, siapa saja yang pernah bersentuh dengan tubuh Rasulullah ahlul jannah kalau dia beriman. Apalagi Aisyah, emang istri yang selalu lebih banyak diinepin, paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau dari kalangan perempuan Aisyah dah tuh. Laki-laki Abu Hurairah, Abdullah bin Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya. Bukan. Satu lagi ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah kata Imam Ghazali adalah orang yang ketika berbuat tidak pernah mengaku-ngaku itu amalnya. Ahlus sunnah apa? Wah ini saya ini bisa soleh ya karena saya sering bangun malam. Makanya kata Imam Ghazali, orang ahli ibadah kadang tertipu, orang kaya tertipu dengan dirinya sendiri. Banyak orang yang tertipu magrur. Yang sulit itu kan begini Pak, kalau ketipu sama orang itu mah bisa ngakalinnya dah. Tapi kalau ketipu sama diri sendiri susah. Merasa dirinya ahli ibadah itu udah ketipu sama dirinya tuh. Merasa dirinya orang dermawan tuh udah ketipu sama dirinya sendiri.
Padahal di balik itu yang membuatmu jadi ahli ibadah, yang membuatmu jadi dermawan, yang membuatmu jadi orang baik, di balik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling baik adalah tidak mengaku-ngaku amal. Kita manusia hanya punya usaha. Usaha itu pun sebetulnya hasilnya minim. Semua tergantung bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha dalam bahasa Arab, dalam konteks ilmu akidah disebut kasab. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya orang yang kaya, orang yang dermawan, orang yang ahli ibadah akan diperiksa oleh Allah di akhirat sesuai kasab apa yang mereka upayakan di alam dunia. Ada nggak Pak orang udah usaha sungguh-sungguh bener, jalannya bener, caranya bener, pas akhirnya kagak jadi? Banyak kan? Itu artinya hasil akhir final bukan urusan makhluk tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya punya upaya. Itu Ahlus Sunnah begitu kata Imam Ghazali. Upaya bukan tidak selalu menentukan hasil, karena hasil final adalah hanya Allah. Ada orang yang mengandalkan amal, saya sholat karena saya, puasa karena saya, Allah nggak ikut campur. Ini Mu'tazilah, takabur. Seru ya. Ada cerita begini Pak, agak unik. Suatu saat Imam Zamakhsyari, salah satu tokoh Mu'tazilah, itu pengen mengkhitbah perempuan. Pengen mengkhitbah melamar perempuan. Ya, kenapa kamu pengen melamar putri saya? Dia kata. Ya normal, laki-laki itu normal. Saya pengen bagaimana bersentuh dengan perempuan, itu normal aja itu. Ya. Kemudian dijawab sama perempuan yang pengen dikhitbah. Kalau nanti kita sudah nikah, sanggup nggak satu malam 80 kali? Malam pertama tuh 80 kali ngelakuin. Kata dia nggak kuat. Bukannya perbuatan manusia itu hasil manusia, bukan campur tangan Allah. Dibalikin tuh. Perempuannya cerdas juga untuk balikin paham dia. Bukankah perbuatan manusia itu karena manusia sendiri, bukan karena Allah? Kok nggak kuat? Ciptakan dong biar kuat. Kalau Anda merasa nggak kuat, berarti tidak semua perbuatan Anda datang dari Anda, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ceritanya Syekh Zamakhsyari, ya, Imam Zamakhsyari Al-Mu'tazili, pengarang tafsir Al-Kasyaf. Nah, jadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kehendak dari Allah, kasabnya dari manusia. Emang Bapak kita bisa berkehendak nggak Pak? Bisa, tapi nggak selamanya terwujud. Kenapa? Yang punya kehendak mutlak cuman Allah. Kita hanya cuma pengen tuh dikasih sama Allah. Pengen ini. Dikasih sama Allah, itu kemauan namanya, iradah. Tapi nggak semuanya terrealisasi. Maka ketika Bapak ibadah, bahkan kita berbuat maksiat sekalipun, itu sebetulnya iradahnya dari Allah. Tapi Allah nggak menghendaki keburukan. Itu karena salah ente. Kenapa ente nggak milih ada yang baik, ngapa milih yang buruk? Nah, maka masyiahnya dari Allah, kasabnya dari makhluk. Kata Imam Ghazali, orang yang semacam ini fahuwa sunniyun sufiyun rasyid. Ini adalah orang sunni yang cerdas. Bisa membedakan di mana porsinya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah posisinya lebih besar, pengaruhnya lebih besar ketimbang manusia. Itu orang yang proporsional, kata Imam Ghazali, cerdas. Nah, kebanyakan kenapa sekarang orang itu banyak yang menyimpang dari akidah? Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Wa ammal inhirafu 'anil aqidati shahihah faligolabatil ahwa'i 'alal qulubi wat ta'assub. Kebanyakan orang itu melenceng dari akidah yang benar, alasannya adalah ligolabatil ahwa. Selalu karena dikalahkan hawa nafsu. Ahwa, obsesi, pengen jadi camat, pengen jadi wali kota. Hawa nafsu Pak itu Pak. Kalau dia bilang, oh nanti kalau saya jadi ini saya sejahterakan. Emang begitu, nafsu tukang goro-goroin. Kalau bahasa goro-goroin kalau nafsu Mak.
Pokoknya ente harus dapet tuh hawa nafsu, begitu cirinya tuh Pak. Kita dibisikin ente harus dapet, jangan mundur sampai ente dapet. Nah, itu hawa nafsu tuh. Bukan setan. Kalau setan mah bentak dikit juga kabur dia. Auzubillahi minasyaitonir kabur. Tapi ntar datang lagi. Setan mah kalau mau ibadah doang. Tapi kalau politik, urusan dunia, kata setan gua nggak hidup. Itu bukan, jangan salahkan anak. Saya nggak hidup urusan dunia. Itu mah hawa nafsu. Saya mah godanya ibadah-ibadah doang. Ente mau ke masjid, saya goda. Ente mau puasa, saya goda. Ente mau sedekah, saya goda. Udah. Ya. Ente mau korupsi, kata setan, bukan anak ente itu mah, biangnya. Bukan setannya. Di situ, maka kata Imam Ghazali, kebanyakan kenapa mereka melenceng dari akidah yang benar, terlalu menuruti hawa nafsu. Yang hawa nafsu cenderung mencelakakan manusia. Bahkan menjadikan manusia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'asub, dan terlalu ta'asub. Ta'asub kalau bahasa kita apa itu? Fanatik. Fanatik boleh apa enggak Pak? Boleh. Yang enggak boleh berlebihan. Menganggap majelisnya paling benar, gurunya paling benar. Wah, kagak ada yang benar kecuali guru gua. Lah, kok begitu? Enggak bisa begitu. Tidak ada yang benar mutlak kecuali Allah. Manusia relatif benarnya. Pokoknya kalau ngaji di sini aja yang lain salah. Lah, salah ini. Ini kalau udah ada guru ngajarin begini, ini gurunya salah. Selamatkan dari guru begitu. Pokoknya ente nggak boleh ngaji sama siapa-siapa ya. Ngajinya sama saya aja. Ini udah kagak bener. Guru begitu udah nggak bener, udah jauhin. Jadi di kampung saya ada begitu, ada. Ada begitu. Kiai yang mondok bertahun-tahun dia salahin ya. Sama dia yang nggak pernah mondok. Gara-gara bergurunya sama orang salah. Semua salah, ini salah. Lagi zaman jahiliyah aja kata. Udah zaman gadget sih masih jahiliyah aja. Itu karena salah berguru jadi begitu. Kita fanatik boleh tapi menyalahkan salah. Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Ahmad enggak. Berbeda silakan, tapi jangan nyalain. Jangan kemudian menyalahkan yang pakai kunut, yang kunut menyalahkan yang tidak. Kenapa? Dua-duanya ada dalilnya. Apa yang salah? Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i. Yang salah tuh pengikutnya. Yang ngadu-ngadu domba. Lah Imam Ahmad bertahun-tahun Pak, tiap doa didoain Imam Syafi'i, lah pengikutnya pada berantem. Segitunya Imam Ahmad saking hormat sekali sama Imam Syafi'i, pengikutnya. Yang mazhab Imam Ahmad bin Hambal bilang kunut nggak ada. Kata siapa nggak ada? Obrak-abrik Sahih Bukhari ada pasti ketemu. Kalau cuma bacanya masih kitab tipis segini, ya nggak ketemu. Bacanya Sahih Bukhari, Muslim tuh dari awal sampai akhir. Pasti ketemu. Hadis yang nggak pakai kunut ketemu. Hadis yang ada kunutnya juga ketemu. Terus mana yang salah? Yang salah yang nggak sholat subuh. Bukan yang nggak pakai kunut yang pakai kunut. Yang nggak sholat subuh yang salah. Ini mah orang udah bener-bener sholat subuh pakai kunut dia salahin. No, bangunin orang yang kagak sholat, salahin. No, yang kagak, yang pada begadang tuh, pada nongkrong jalanan gak sholat, salahin. Itu lebih pantas daripada nyalain orang yang udah sholat cuman gara-gara pakai kunut. Atau kita nyalain orang yang sholat tarawih cuman 8 rakaat, salah. Emang gak ada? Emang ada hadisnya? Kagak ada hadisnya. Itu mah kaul asar dari sahabat. Ya. Ada yang 23 silakan, yang 8 silakan, yang salah yang kagak tarawih. Ramadan setahun sekali. Ngayab aja malam-malam. Mau kemana kali? Ya kalau masih hidup, kalau tahun besok cekek, nggak ketemu lagi, nggak dikasih panjang umur, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Jadi kata Imam Ghazali, karena terlalu fanatik lima mazhabil bidah kepada mazhab yang ahli bid'ah, maka orang itu biasanya melenceng akidahnya, tersesat jauh sekali dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah ada teorinya Pak. Emang Nabi dulu dakwah begitu ketika baru mengenalkan Islam. Haram, ini, kabur Pak orang, nggak bisa begitu. Nabi dakwah pakai akhlak. Ayo dikit-dikit. Orang nggak langsung berubah. Nabi juga paham nggak bisa langsung berubah, pelan-pelan, gitu loh. Pelan-pelan. Bapak tahu nggak ada orang ahli zina, ahli zina. Maksudnya orang zina mulu nih.
datang ke Nabi, ya Rasulullah, kira-kira saya diampuni nggak ya sama Allah? Diampuni, ayo. Kalau sekarang makan enggak, zina mulu, waduh, ente dosa besar. Yang ada bukannya jam tobat itu, ustaznya digebukin sama dia. Karena kenapa? Enggak, tidak merangkul. Kalau Rasulullah enggak begitu, masih diampuni oleh Allah. Enggak apa-apa, dikit-dikit dia sholat tapi masih berbuat dosa, dikit-dikit. Sahabat bertanya, kok begitu ya Rasul? Nanti bagaimana kalau dia campur adukan ibadah dengan maksiat? Nanti ibadahnya akan membuat dia merasa malu berbuat maksiat. Nah, begitu. Kalau ibadahnya benar, jadi ada takarannya. Rubba aqwamin tunjihim aqaiduhum ma'akillati amalihim wa rubba aqwamin tuhlikuhum aqaiduhum ma'akasrati amalihim. Terakhir, banyak orang itu selamat di akhirat bukan karena amal, Pak, tapi karena akidahnya. Itu kata Imam Ghazali. Rubba aqwamin tunjihim aqaiduhum ma'akillati amalihim. Banyak nanti orang di akhirat itu amalnya nggak nyelamatin, malah yang nyelamatin akidahnya. Karena akidahnya benar, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Imam Ghazali juga, warubba aqwamin tuhlikuhum aqaiduhum ma'akasrati amalihim. Banyak juga orang di akhirat nanti amalnya banyak, tapi akidahnya menghancurkan dia di hadapan Allah. Kenapa? Karena inhiraf, melenceng dari akidah yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh para ulama. Ini kan miris sekali. Berarti kalau begitu, akidah penting, Pak. Iman penting, dijaga, dirawat, karena nggak ada yang berani menjamin, nggak ada yang berani menjamin. Ya, kalau ada kiai yang bisa jamin iman muridnya, Pak, waduh, pasti banyak jamaahnya tuh. Ya, masalah kan nggak ada. Ada kiai ustadz yang begitu, saya jamin iman ente sampai wafat ente nggak akan kafir. Nggak ada. Sama dia juga belum tentu bisa jamin dirinya. Kita nggak tahu. Qalbul mu'min fi isba'aini min asabi'ir rahman. Hatinya orang mukmin berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah pengen jadikan melenceng, bisa nggak, Pak? Bisa. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dalam Al-Qur'an kata Allah, bisa saja dengan sekejap saya bikin sesat orang yang mukmin, bisa saja dengan sekejap saya bikin orang yang tadinya tidak beriman jadi beriman. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pede. Akhirnya nyalain orang yang tidak beriman dan segala macam, disalah-salahin. Ente jangan takabur dengan iman ente. Karena iman ente siapa yang bisa menjamin? Bisa saja besok, bahkan 1 jam setelah ini ente tidak beriman. Siapa yang bisa jamin? Disitulah maka kata Nabi, jangan takabur dengan iman dan amal. Belum tentu imanmu, jadi dengan iman nyalain yang gak beriman kan salah juga. Gak boleh. Imanmu karena anugerah Allah. Kamu lahir belojor dalam keadaan muslim karena anugerah Allah. Maka jangan takabur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Wa hubbul jah wal mal wad dunya samun qatilun. Maka kata Imam Ghazali, orang yang selalu condong kepada urusan dunia, orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, akhirnya melenceng dari akidah yang benar. Akhirnya apa yang dicari, Pak? Jah, pangkat, kedudukan, pengen dipuji orang, dunia. Itu kalau urusan dunia nggak habis-habis, nggak. Pengen ini, udah dapat ini, pengen yang itu. Udah dapat ini, pengen yang itu. Begitu nggak, Pak? Kalau dunia tuh, pengen ini, dapat yang itu. Udah dapat yang ini nih, kayaknya ono bagusan nih, pengen ke sono. Dunia begitu, Pak. Selalu begitu dunia tuh. Maka kata Imam Ghazali, dunia, pangkat, jabatan, samun qatil, racun yang mematikan. Masya Allah. Mematikan bagi siapa? Kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah kita, anak-anak kita ya, Pak ya. Apalagi sekarang ini, Masya Allah, udah gembor-gembornya. Bahkan sekarang nih banyak, Pak, orang yang track recordnya belajar agamanya di mana, tapi langsung jadi ustadz, ada banyak banget itu. Akhirnya apa? Korbannya anak-anak yang baru pengen belajar agama. Belajarlah dengan orang yang sanadnya jelas. Kenapa saya bilang begini? Karena as-sanad min khususiyat hazihil ummah. Karena cuman umat Nabi yang mata rantai keilmuannya langsung dijaga Allah. Umat-umat dulu enggak, Pak. Nabi Musa, Isa enggak, Pak.
Makanya nggak ada kitab-kitabnya yang terjaga. Tapi umat Nabi kitabnya terjaga. Tidak hanya Quran hadis Pak, kitab-kitab fikih dijaga. Itu kalau bukan karena rahmat Allah. Maka kata Ibnu Sirin, inna hazal ilmad din. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Carilah, lihatlah dari mana agama kalian peroleh. Kalau diperoleh dari orang yang salah, maka kalian beragama akan salah. Dijelaskan lagi oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Ini seorang tabi'in ya, Abdullah bin Mubarak. Apa katanya? Kalau bukan karena sanad, keilmuan yang jelas, siapa aja boleh ngomong agama. Ojol ngomongin agama. Lah mondok kagak. Agama ngomongin semanam. Biarlah yang ekonomi ngomongin ekonomi. Biarlah yang orang paham politik ngomongin politik. Biarlah orang yang paham tafsir ngomong tafsir. Biarlah orang yang paham fikih ngomong fikih. Tapi yang tidak ahli jangan bicara. Kenapa? Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau satu urusan dipegang sama orang yang bukan ahlinya, fantaziri sa'ah. Tinggal tunggu kehancurannya, kata Nabi. Masya Allah. Itulah pentingnya belajar dengan yang ahli, bukan yang asal-asal. Nah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Wa'fu anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bil karamatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashfal gham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi tulabina wa talibatina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi